Ini Istana Jade Void Gunung Kunlun, Paviliun Air Terjun Guang Chengzi. Yang abadi dari sekolah Chan melihat pemandangan Jenderal Bai Jian lapis baja emas yang menggali fondasi pulau abadi di cermin awan. Mereka tidak bisa pulih dari keterkejutan mereka. Karena mereka tidak dapat mendengar transmisi suara Li Changshu ke Bai Jian, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Bai Jian, saat dia berbicara, dia berlutut. Dia ragu-ragu dan menjadi lumpuh. Ketika Li Changshu mengundang God Striking Whip, Dao Surgawi menganugerahkan sejumlah besar jasa untuk membantu Bai Jian membasuh racun api dan mengubah esensi jiwanya menjadi tubuh roh yang stabil. Bai Jian sudah sangat bersyukur menjadi jenderal penjaga platform penganugerahan dewa, dia hanya ingin berlutut dan memanggilnya Tuhan. Selain Bai Jian yang berlutut terlalu cepat, ada sesuatu yang bahkan lebih tak terduga. Qi Jingzi bingung. Pengadilan surgawi tidak kekurangan bahan berharga. Ada prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang tak terhitung jumlahnya, mengapa Anda tidak mengirim pasukan untuk membangun platform penganugerahan Tuhan? Mengapa Anda ingin Bai Jian membangunnya sendiri? Guang Chengzi berkata, pasti ada beberapa pertimbangan di sini. Tai Yi yang sempurna menyipitkan mata dan tersenyum, dia berkata dengan ringan, mengapa saya merasa bahwa Changgeng membalas dendam pada Bai Jian karena tidak memberinya muka pada awalnya? Hai, Huang Long yang sempurna berkata dengan serius, saudara muda, jangan terlalu sinis. Changgeng bukanlah kepribadian seperti itu. Dewa otoritatif dari pengadilan surgawi harus berpikiran luas dan murah hati. Yuding yang sempurna, yang berada di samping, mengungkapkan senyum lembut. Semuanya dikatakan tanpa mengatakan apa-apa. Guang Chengzi menggosok alisnya dan berkata, jangan bicarakan ini sekarang. Pengadilan surgawi ingin membangun platform penganugerahan Tuhan. Kesengsaraan besar sudah dekat. Sekolah Jie sudah bertekad untuk menyerang Sekte Barat. Kita harus membuat keputusan sesegera mungkin. Waktu tidak menunggu siapapun. Panggil semua saudara dan saudari junior, hari ini, kita akan membahas aturan. Qi Jingzi bertanya, kakak senior, apakah Anda akan merekrut murid pribadi guru atau semua murid? Tidak perlu terlalu banyak orang untuk membahas masalah ini. Jika tidak, akan mudah menimbulkan kekacauan, dengan kata-kata Guang Chengzi, Qi Jingzi langsung mengerti. Dia bangkit dan berjalan keluar dari paviliun, menginstruksikan beberapa anak laki-laki untuk keluar dan mengantarkan surat itu. Sekolah Chan sudah mengambil langkah pertama. Kecepatan di mana mereka menentukan bahwa sekolah Jie akan menyerang Sekte Barat jauh lebih cepat daripada kecepatan di mana sekolah Jie memutuskan untuk menyerang Sekte Barat. Di kolam bunga Green Touring Palace. Daois Duobao, yang sedang mandi dengan nyaman, melaporkan Jiang Sang dengan lembut dan bertanya kepada tuannya, Grandmaster of Heaven Hierarch, apakah dia ingin menyerang Sekte Barat? Hierarki Tongtian tersenyum dan berkata, hari ini, kamu harus belajar dari Changgeng. Ceritakan pro dan kontra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biarkan aku melihat kemampuan licikmu. Taois Duobao melambaikan tangannya dan terkekeh. Tuan, Anda tahu bahwa murid ini hanya mencari harta. Bagaimana saya tahu skema apapun? Aku hanya mengatakan. Hierarch of Tongtian menutup matanya. Kami bukan orang asing. Apa menurutmu aku tidak tahu betapa licinnya dirimu? Duobao menepuk perutnya yang agak buncit dan berpikir sejenak sebelum berkata perlahan, aku tidak yakin. Maka murid akan mengatakan beberapa kata lagi tentang masalah ini. Berbicara, kali ini, saya ingin menyerang murid ketiga dari Sekte Barat karena saya ingin memulai perang dengan Sekte Barat. Saat itu, Guang Chengzi langsung menghentikan saya. Itu adalah sesuatu yang tidak saya duga. Saya pikir Guang Chengzi setidaknya akan menyebutkan Sekte Dao. Namun, Guang Chengzi tidak peduli dan menghentikanku. Jelas bahwa dia menunjukkan sikapnya terhadap Sekte Barat. Grandmaster of Heaven Hierarch menutup matanya dan bertanya, apakah maksudmu Guang Chengzi juga berhubungan dengan Sekte Barat? Tuan, apakah kamu tidak mengerti? Daois Duobao berkata dengan suara rendah, orang-orang yang berhubungan dengan Sekte Barat bukanlah Randeng, Julius Sun, atau Wen Su. Kami sudah tahu itu. Itu mungkin strategi yang telah lama diputuskan sekolah Chan untuk bergabung dengan Sekte Barat. Itu adalah niat paman tuan kedua, Randeng hanyalah bidak catur di tangan sekolah Chan. Dialah yang melakukan pekerjaan kotor. Guru biasanya tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, sebagian besar konflik antara sekolah Chan dan kami telah dikutuk oleh Daois Randeng, itu adalah hal yang paling menakutkan tentang paman tuan kedua. Paman tuan tidak menyerang. Skema paman tuan kedua pada dasarnya tak tertandingi di dunia primordial. Aku mengertakkan gigi pada Randeng untuk waktu yang lama sebelum aku tiba-tiba mengerti inti masalahnya, kita semua tahu bahwa Randeng adalah bidak yang diatur oleh Sekte Barat. Bagaimana mungkin paman tuan kedua tidak tahu? Dia pasti tidak berpura-pura bodoh. Tidak mengherankan jika Randeng dan Sekte Barat juga diatur oleh paman tuan kedua. Grandmaster of Heaven Hierarch tersenyum dan berkata, jangan memikirkan paman master keduamu seperti itu. Dia hanya sedikit kuno, tapi dia tidak jahat. Anda dimarahi olehnya beberapa kali saat itu dan Anda masih mengingatnya.
Sejak penciptaan dunia, bukankah aku telah dimarahi olehnya? Ya, Duo Bao membungkuk dengan ekspresi pahit. Aku terlalu banyak berpikir. Aku telah diajari dengan buruk oleh Changgeng. Hahaha. Grandmaster of Heaven Hierarch tertawa keras dan melambaikan tangannya. Lanjutkan. Mengapa kamu menargetkan Sekte Barat sekarang? Tuan, kata Taois Duo Bao dengan serius. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Oh, itu menarik. Lanjutkan. Duo Bao berunding sebentar dan berlutut di air. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, kata-kataku mungkin menyinggung, tapi inilah yang aku simpulkan setelah berpikir selama 10.000 tahun. Changgeng telah memberi kita banyak petunjuk di tempat terbuka dan gelap selama kesengsaraan besar ini. Mengapa Changgeng membuat kesepakatan untuk tidak bertarung di pagoda reinkarnasi? Mengapa Changgeng menekan Sekte Barat? Pasti ada alasannya. Saat itu, saya dikendalikan oleh Dao Surgawi dan kehilangan sebagian dari ingatan saya. Orang penting menghilang di platform roh saya. Tidak peduli bagaimana saya menyimpulkan, saya hanya bisa mengingat satu kalimat. Pasti akan ada pertempuran antara sekolah Chan dan sekolah Jie. Sekte Barat akan menjadi pemenang terbesar. Saya khawatir kalimat ini selalu menjadi motivasi Changgeng. Ekspresi Grandmaster of Heaven Hierarch serius. Dia mengangguk perlahan dan bergumam, apakah orang itu mengatakan itu padamu? Saat itu, saya diperingatkan oleh kakak sulung saya untuk menjaga jarak dari orang itu. Setelah dia dibunuh oleh Dao Surgawi, saya secara pribadi menyaksikan ingatan Anda dihapus oleh guru. Saat itu, Anda sering bermain kartu dengannya. Anda membawa kesenangan mandi di pemandian air panas darinya. Taois Duo Bao bertanya, Tuan, siapa orang itu? Mata Grandmaster of Heaven Hierarch dipenuhi dengan kenangan dan emosi. Dia hanya jiwa yang kesepian tanpa tempat tinggal tetap. Dia memiliki senioritas yang tinggi dan merupakan teman dekat Dewa Pangu, kami bertiga terbentuk dari esensi jiwa Dewa Pangu. Kami satu generasi lebih rendah, jadi kami masih harus memanggilnya paman. Saat itu, ketika guru menemukan metode integrasi Dao, dia masih sedikit ragu. Justru karena orang ini tiba-tiba menjadi gila dan ingin menghancurkan dunia purba maka guru memutuskan untuk bergabung dengan Dao Surgawi dan bekerja sama untuk membunuhnya sepenuhnya. Baiklah, jangan bicara tentang tabu seperti itu. Saya khawatir guru tidak akan suka jika kita terlalu banyak bicara. Ayo, kemana kita tadi? Pasti akan ada pertempuran antara sekolah Chan dan sekolah Jie. Sekte Barat adalah pemenang terbesar. Menurut Anda mengapa ini adalah kesempatan terakhir kita? Pada saat ini, kesengsaraan besar akan segera turun. Keberuntungan kesengsaraan telah sepenuhnya diaktifkan. Kekuatan makhluk hidup yang terbunuh dapat dianggap mengisi celah dalam Tribulation Loop. Itu salah satu alasannya. Taois Duo Bao berkata perlahan, sekolah Chan tidak bisa memulai perang dengan kita sekarang. Mereka tidak punya alasan yang tepat, namun, guru, Anda sebelumnya mengatakan bahwa Dao Surgawi telah muncul. Kesengsaraan pemberian Tuhan seharusnya menjadi perubahan dinasti di benua selatan. Dinasti baru harus didirikan di atas reruntuhan dinasti lama. Saya merasa ini sudah jelas, kami dan sekolah Chan harus memilih sisi lama dan baru untuk didukung. Antara kami dan sekolah Chan, kami akan menjadi seperti dua dinasti ini. Hanya ada satu. Grandmaster of Heaven Hierarch tersenyum dan berkata, Bao, memang tidak buruk kamu bisa melihat langkah ini. Namun, saya diam-diam menyelidiki. Bangsa Sang masih dianggap kuat. Ada 800 negara di antara 800 pengikut. Tak satu pun dari mereka yang bisa melawan bangsa Sang. Taois Duo Bao merenung sejenak. Saya tidak berpikir kita bisa cemas tentang hal ini, itu aturan Dao Surgawi untuk mengganti yang lama dengan yang baru. Secara alami ada banyak manfaat untuk menduduki negara baru. Ini sudah menjadi masalah untuk masa depan. Paling tidak, kita harus menunggu sebuah negara bangkit sebelum kita bersaing dengan sekolah Chan, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk menyerang Sekte Barat. Nyatanya, kesempatan ini cepat berlalu. Itu yang kedua. Ketiga, dan yang terpenting, itu adalah sikap Changgeng, atau lebih tepatnya, sikap paman guru. Sekarang kesengsaraan besar belum secara resmi diluncurkan, meskipun kami memiliki motif egois kami sendiri melawan Sekte Barat, selama kami menemukan alasan yang cocok untuk berperang, sekolah Chan pasti tidak akan dapat menghentikan kami. Jika Paman Tuan kedua pindah, Paman Tuan akan pindah. Tuan, selama Anda dapat menahan kedua orang suci dari Sekte Barat dan para murid mengalahkan para ahli dari Sekte Barat, permainan penganugerahan dewa nanti akan berada di antara kami dan sekolah Chan. Taois Duo Bao merenung sejenak. Melihat tuannya masih ragu-ragu, dia berkata, Tuan, Changgeng tidak bisa memberitahu kita dengan jelas. Saya dapat merasakan bahwa Changgeng berarti bahwa, meskipun Changgeng tidak dapat memihak kami atau sekolah Chan di kesengsaraan besar, dia pasti akan mendukung penghancuran Sekte Barat terlebih dahulu. Namun, Sekte Barat ditakdirkan untuk makmur. Grandmaster of Heaven Hierarch menghela nafas. Selain itu, Sekte Barat tidak memiliki konflik langsung dengan kita. Tidak bermoral melakukan itu. Menguasai. Taois Duo Bao berkata dengan cemas, jam berapa sekarang?
Apakah kamu masih berbicara tentang moralitas dengan mereka? Jika tidak ada moralitas, lalu bagaimana jika sekolah Jie ada atau tidak? Grandmaster of Heaven Hierarch memberi isyarat agar Duo Bao tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku akan memikirkannya lagi. Mundur. Aku akan membuat keputusan dalam setengah hari. Ah iya, Taois Duo Bao setuju dan berbalik untuk keluar dari kolam. Namun, dia hanya bisa berbalik dan bergumam, Tuan, para murid dari Sekte Barat dan Sekolah Chan bukanlah tandingan para murid Sekolah Jie. Namun, kekuatan ketiga orang suci dan murid sekte tersebut masih di atas Sekolah Jie. Sekolah Chan dan Sekte Barat ditakdirkan untuk bergabung. Jika kita tidak bisa memotong sayap mereka secepat mungkin, kita mungkin akan benar-benar berada dalam bahaya di masa depan. Pergi. Grandmaster of Heaven Hierarch melambaikan tangannya. Duo Bao menunduk dan setuju, dia mengenakan jubah Taoisnya dan perlahan-lahan pergi sambil menghela nafas. Setelah Duo Bao pergi, Grandmaster of Heaven Hierarch memotong alam semesta dengan jarinya dan mengeluarkan lonceng kecil. Dia meletakkannya di tepi kolam tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menutup matanya dan fokus, berpikir, murid tertuanya masuk akal. Namun, sebagai orang suci, dia secara alami telah melihat semua hal ini. Jika dia tidak memasuki alam Sein, dia tidak akan tahu betapa menakutkannya Dao Surgawi itu. Sekolah Jie tidak memiliki harta apapun untuk menekan takdir mereka. Mereka seperti kota tanpa tembok kota, tidak peduli seberapa makmur kota itu, mereka masih sangat lemah. Duo Bao ingin menggunakan sekolah Ren untuk menekan sekolah Chan dan memaksa sekolah Chan untuk menyatakan sikap mereka. Atau, dia ingin sekolah Chan tidak bisa bertindak gegabah, kemudian, dia ingin menghancurkan vitalitas Sekte Barat sebagai rencana tindak lanjut untuk kesengsaraan besar. Namun, dalam hal ini, para orang suci dari Sekte Barat dapat langsung memasuki medan perang di masa depan, jika dia ditahan oleh bimbingan, Zunti akan mengangkat pisau tukang daging ke arah murid Sekte tersebut. Kakak kedua akan membujuk kakak tertua, hal-hal akan menjadi tidak terkendali. Arai pedang penakluk abadi tidak dapat dipatahkan oleh keempat orang suci, dia harus menyerang lebih dulu dan membawa pihak lain ke barisan pedang, atau orang suci lainnya akan mengambil inisiatif untuk masuk. Kecuali Zunti. Pada akhir hari, Grandmaster of Heaven Hierarch memandang Chaos Bell dan mengungkapkan senyum lembut. Ding gelombang Chaos Bell, yang telah berubah menjadi seukuran bel, bergetar beberapa kali, seolah-olah gemetar ketakutan. Apa hal yang paling menyakitkan di dunia? Beberapa hari yang lalu, Li Changshu secara alami akan mengatakan bahwa dia, seorang pemuda yang baik dari planet biru, tiba-tiba turun ke dunia yang kejam seperti dunia purba di mana kekuatannya tidak dibatasi sama sekali. Tapi sekarang, hal yang paling menyakitkan untuk dilakukan adalah berubah pikiran dan menjadi, tubuh utamanya jelas berada di kamar tidur Yun Xiao. Lingel jelas mengobrol dengan Yun Xiao di kamar sebelah tentang sitar, catur, kaligrafi, lukisan, dan puisi. Namun, dia harus mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Dia harus berkeliling dengan bosnya, mengobrol tentang filsafat, dan berkeliling dunia. Lupakan, saya hanya akan memperlakukannya sebagai pelajaran untuk Kaisar Giok sebelumnya. Selanjutnya, dia harus mengabdikan dirinya pada pengaturan kesengsaraan besar. Dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan Kaisar Giok. Pada saat yang sama, ada hal penting lainnya. Itulah yang dikatakan Li Changshu kepada Bai Jian sebelumnya. Mereka harus membuat aturan kesengsaraan besar, yang terperinci untuk menahan para ahli yang telah memasuki kesengsaraan dan mencegah benua selatan menderita. Keduanya belajar selama beberapa hari. Li Changshu telah menulis beberapa ratus peraturan. Kemudian, Kaisar Giok akan menuju ke Istana Awan Ungu dan menyampaikan peraturan kepada leluhur Dao. Dao surgawi dapat mengabaikan kehidupan manusia, tetapi pengadilan surgawi tidak bisa. Kebajikan, standarisasi, ketelitian, dan stabilitas akan menjadi 4 persyaratan dasar pengadilan surgawi di masa depan. Setelah menyelesaikan masalah ini, inkarnasi Kaisar Giok akhirnya berniat untuk pergi. Itu membuat Li Changshu bersemangat. Namun, Kuan Dong dengan cepat memercikkan baskom berisi air dingin yang telah digunakan untuk membasuh kakinya semalaman, membuat Li Changshu merasa putus asa. Changgeng, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertarungan antara sekolah Chan dan sekolah Jie? Dia telah memulai topik baru lagi. Li Changshu merenung sejenak dan tersenyum. Yang mulia, Anda membuat saya bingung. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah. Bahkan jika saya telah melihat beberapa situasi, saya secara pribadi telah mengubah banyak dari mereka. Aku benar-benar telah melihat persainganmu dengan Dao Surgawi. Kuan Dong terkekeh dan terus berjalan di tebing bergerigi di tepi laut bersama Li Changshu. Kaisar Giok melihat ke laut dan berkata perlahan, dalam urutan Dao Surgawi, sekte saya sekarang berada di puncak. Itu masih sebelum 6 orang suci. Guru juga telah memberi saya banyak hak istimewa, memungkinkan saya untuk melompati kesengsaraan besar kapan saja dan mengamati perubahan Dao Surgawi. Namun, meski begitu, terkadang saya tidak bisa melihat apa yang ingin Anda lakukan.
Canggeng, apakah keinginanmu benar-benar agar Sekte Dao makmur selamanya? Jika itu masalahnya, saya dapat membantu Anda. Jakun Li Changshu sedikit terangkat. Cahaya di matanya berkedip-kedip, tetapi dia tersenyum dan berkata, Yang mulia, ini adalah keinginan guru. Keinginan saya sebenarnya adalah dua kata. Stabilitas, Kuan Dong bertanya, akankah dunia setelah kesengsaraan besar penganugerahan Tuhan membuatmu merasa tidak stabil? Iya, kata Li Changshu. Yang mulia, Anda benar-benar tidak bisa mengerti. Dao surgawi tidak mempercayai saya. Saya berasal dari kampung halaman yang sama dengan tabu tertentu. Saya benar-benar puas bahwa saya dapat melarikan diri tanpa cedera. Anda, Kuan Dong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Menteri tercinta, Canggeng, terlalu stabil. Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia dengan tenang mengubah topik. Yang mulia, Long Ji tampaknya berada dalam kesengsaraan besar. Ya, Kuan Dong sedikit mengangguk. Ekspresinya sedikit serius. Dia berkata dengan suara rendah, saya sudah lama tahu tentang ini, tapi saya tidak bisa ikut campur. Kalau tidak, bagaimana saya bisa meyakinkan masa? Namun, dia memilikimu, gurunya, untuk melindunginya. Saya tidak perlu khawatir, Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Haruskah saya mengatakan bahwa Kaisar Langit murah hati, atau haruskah saya mengatakan bahwa Kaisar Langit terlalu mempercayai saya? Itu mungkin pengorbanan yang harus dilakukan Kaisar Langit. Dia bisa menyelamatkan semua makhluk hidup di dunia, tapi dia tidak bisa menyelamatkan darah dan dagingnya sendiri. Sebaliknya, dia harus meminjam tangan orang lain. Li Changshu baru saja akan membuat jaminan yang aman ketika jantungnya tiba-tiba melonjak. Tiba-tiba, dia mendengar beberapa percakapan yang tidak terduga. Dia buru-buru berkata, Yang mulia, sepertinya ada yang salah dengan tubuh utama saya. Kuan Dong tampak khawatir dan meminta Li Changshu untuk menanganinya sendiri. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Li Changshu menangkupkan tangannya dan mengalihkan perhatiannya ke tubuh utamanya, begitu dia mendarat, dia langsung berjalan ke jendela dan melihat ke paviliun. Dia kebetulan melihat peri Yun Xiao bergegas di atas awan. 8 murid sekolah Jie berkumpul. Baru saja, tubuh utamanya telah mendengar kakak senior Duo Bao berkata melalui mantra pidato angin, guru akan membuat keputusan dalam setengah hari. Mari bersiap. Jika guru setuju untuk menghancurkan gunung spiritual, bagaimana kita harus menghancurkannya, kapan sekolah Jie menjadi begitu tajam? Mungkinkah Grandmaster Surga telah menyimpulkan sesuatu lagi? Di paviliun, 8 murid menyampaikan pendapat mereka. Dewi Roh Emas ada di pihak yang mendorong. Peri Yun Xiao bersikap lembut dan tidak membunuh terlalu banyak, Zhao Gongming berada di sisi, kenapa kita tidak berbicara dengan Canggeng, ada pendapat yang berbeda. Li Changshu dengan cepat menyimpulkan. Ini mungkin kesempatan terbaik untuk situasi penganugerahan Tuhan untuk bergerak menuju versi baru. Haruskah dia memikirkan sesuatu dan memanfaatkan situasi untuk membuat masalah sambil melindungi dirinya sendiri? Saat ini, sinar pedang membelah awan di Tri Immortal Island. Pedang giok kecil mendarat di paviliun. Ada kata, bunuh, berwarna merah gelap yang menyilaukan terukir di atasnya, kedelapan murid itu terkejut. Taois Duo Bao sangat senang. Dia segera berdiri dan memegang pedang kecil di telapak tangannya. Dia menoleh dan berteriak, Jinling, Wudang, atas nama diskusi Dao, kumpulkan semua murid di atas kelas 3 alam Dewa Emas di Pulau Golden Ao. Guiling, Qiong Xiao, cepat pergi ke Pulau Golden Ao untuk membuat pengaturan. Gongming, kamu dan Yun Xiao bermasalah. Beritahu Canggeng tentang kami yang menyerang Sekte Barat dan tanyakan pendapatnya. Sebaiknya Canggeng bisa memberi saran. Bi Xiao. Ya, Bi Xiao segera membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Saat itu, sosok gadis muda itu terlihat begitu anggun. Akhirnya, saya bisa memikirkan, kamu harus tetap berkultivasi di Tri Immortal Island. Taois Duo Bao tersenyum hangat. Kali ini, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Fokus untuk memoles Dao Agung. Wajah Bi Xiao langsung jatuh. Senior Brothers, Senior Sisters, dan Senior Brothers and Sisters semuanya memandangnya dengan mata penuh perhatian. Sejak zaman kuno, yang termuda adalah yang paling disayang. Dia sangat imut dan imut. Di kamar Yun Xiao, Li Changshu memperhatikan situasinya dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Dalam hatinya, kota-kota yang mewakili berbagai pilihan dan kemungkinan menyala. Karena sekolah Jie memiliki keberanian seperti itu, dia secara alami tidak dapat menyeret mereka ke bawah. Di barat, sebelum kesengsaraan besar, sudah waktunya untuk menyelesaikan skor. Uploader by Novel. Aliran cahaya terbang dari berbagai pulau abadi di Samudra Timur dan berkumpul menuju Pulau Golden Ao. Ada juga aliran cahaya berpasangan dan bertiga yang mengalir menuju ujung dunia dari segala arah Tricilio Kosem. Diskusi Dao Dewa Emas Sekolah Jie dan konferensi strategi umum kesengsaraan pemberian Dewa Besar akan diadakan di Pulau Emas Ao. Kakak tertua Duo Bao mendesaknya dengan cemas dan memberinya pesan yang agak mendesak, situasinya sudah mencapai tahap yang sangat serius.
Orang-orang ini bepergian, bercocok tanam, menetap, dan mengunjungi pelacur, Ahem, yang abadi dari sekolah Jie yang telah memberikan kontribusi luar biasa pada aliran efisien batu roh primordial bergegas kembali. Hanya dalam beberapa hari, bendera di Pulau Emas Ao berkibar, gong dan genderang nyaring, dan cahaya abadi terus-menerus. Akibatnya, pengadilan surgawi tidak punya pilihan selain mengirim 2 pasukan untuk menjaga langit di atas Laut Timur. Di Tri Immortal Island, Li Changshu dan Linge masih di sana. Pada saat itu, Li Changshu sedang duduk di bantal meditasi yang sering diduduki peri Yun Xiao. Dia menopang dahinya dengan kedua tangan dan matanya dipenuhi dengan pemikiran yang dalam. Semuanya berkembang ke arah yang lebih baik, tetapi mengapa dia merasa sedikit tidak nyaman? Sekolah Jie, Sekte Barat, Sekolah Chan, dalam pertempuran antara 3 sekte, yang pertama menyerang akan menang, reaksi yang mungkin dimiliki Sekolah Chan dan pemikiran yang mungkin dimiliki leluhur Dao. Bagaimana seharusnya pengadilan surgawi menanganinya? Bagaimana seharusnya para orang suci menghadapi pertempuran yang pecah ketika mereka lewat? Potongan informasi dan kemungkinan terus berkelebat di benaknya, mengerahkan energi mentalnya secara maksimal, Zhang Xuan dengan panik menghitung. Awan di sampingnya seperti lukisan awan yang tenang dan air yang mengalir. Hanya dengan berdiri diam di sana, mereka menunjukkan ketenangan waktu. Namun, Yun Xiao tampak menyesal dan tak berdaya pada saat itu, dia menatap Li Changshu seolah-olah dia mengatakan sesuatu. Zhao Gongming mondar-mandir di samping. Hati daunnya tidak tenang, Linge berlutut di atas futon di depan layar, memegang cangkir teh dan menyesapnya dengan ringan, menciptakan rasa keanggunan dan ketenangan, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak ada hubungannya dengan kesengsaraan besar pemberian Tuhan. Ruangan itu sunyi untuk sementara waktu, lukisan yang tergantung di dinding tampak sedikit gelisah. Zhao Gongming mau tidak mau bertanya, Chang Geng, apakah ada yang salah dengan ini? Aku tidak bisa mengatakannya. Li Changshu perlahan menghela napas lega. Saya terus merasa bahwa ada sesuatu yang salah, apakah kakak senior Duo Bao benar-benar mengambil inisiatif untuk menangani gunung spiritual kali ini? Tentu saja, Zhao Gongming berkata, kakak tertua tidak dapat terpengaruh oleh nasib buruk. Dia pergi untuk berdiskusi dengan guru, dan setelah guru memikirkannya, dia memberi kami perintah untuk membunuh, maksud tuannya mungkin adalah membunuhnya saat dia bergerak. Sapu sepenuhnya sekte barat dari kesengsaraan besar. Yun Xiao tiba-tiba bertanya, Sou, apakah kamu yang mengaturnya? Tidak, meskipun aku memiliki pemikiran itu, sekte barat sangat stabil akhir-akhir ini, saya tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok. Li Changshu menggelengkan kepalanya. Ini adalah hasil dari mereka yang selalu menderita kerugian kecil di tangan saya. Sekarang mereka menjadi cukup stabil. Yang membuat saya gelisah adalah, semuanya berjalan terlalu lancar. Bukankah bagus itu mulus? Zhao Gongming tersenyum dan berkata, alangkah baiknya jika semuanya berjalan lancar. Li Changshu bersenandung pelan tapi tidak bisa menjawab. Yun Xiao berkata dengan lembut, jika terlalu lancar, mungkin ada orang luar yang berkomplot melawannya dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Linge berkedip, dia ingin mengatakan bahwa ketika dia berkultivasi di pegunungan, sekitar 80% hal baik terlalu halus di mata kakak laki-lakinya. Namun, mengingat tingkat kultivasinya rendah dan dia tidak berpengalaman, di mata para tokoh perkasa, dia hanyalah aksesori kecil dari kakak laki-lakinya. Paling bijaksana baginya untuk terus minum teh dengan cara yang bermartabat, anggun, patuh, dan berbudaya. Ya, untuk amannya, saya akan mengatakan lebih sedikit. Swoosh, sinar giok melintas, dan token giok komunikasi terbang. Zhao Gongming mengangkat tangannya dan meraihnya. Zhao Gongming membaca pesan itu dan berkata dengan suara rendah, Chang Geng, kakak tertua mendesak Anda. Tolong beri saya ide, alasan apa yang harus kita gunakan untuk memulai perang dengan Sekte Barat. Guru baru saja memanggil kakak sulung kembali dan meminta kakak sulung untuk menemukan alasan yang cukup. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan belum memikirkannya dan dia ingin melawan Sekte Barat. Ada begitu banyak skandal tentang Sekte Barat. Dari Kerajaan Dewa Dupa Pembakaran dan Sekte Dewa Dupa Pembakaran hingga pertempuran kacau antara 3 sekte abadi di benua tengah, dan fakta bahwa mereka telah memprovokasi hubungan antara 3 sekte Dao selama bertahun-tahun, bukankah mudah untuk menemukan alasan untuk memulai perang? Tiba-tiba, Li Changshu mengerti inti masalahnya. Sekolah Jie takut hal itu akan mempengaruhi reputasi mereka dan dikenal sebagai penindas yang lemah. Lord Sage yang berbeda memiliki cara berpikir yang berbeda. Bagi orang suci, bukanlah lelucon untuk mengatakan bahwa penampilan seseorang berasal dari hati seseorang. Grandmaster of Heaven Hierarch berpenampilan seperti seorang pemuda. Dia mencintai wajahnya, setia, dan tidak mengudara. Penguasa awal primordial surgawi memiliki penampilan seorang pria parubaya. Dia cerdas, bijaksana, dan ambisius. Guru Taking itu tampak seperti orang tua kurus. Dia tahu segalanya dan mengerti segalanya. Dia akan merasa lelah saat bergerak, dan dia akan diam dan tidak aktif. Nona Nuwa, aku yang paling cantik.
Saya tidak akan menerima sanggahan. Itu lebih seperti itu. Li Changshu tidak bisa menahan tawa saat memikirkan hal itu. Yun Xiao bertanya dengan lembut, apakah kamu punya rencana cemerlang? Tidak. Li Changshu tersenyum dan berkata, saya tidak bisa menangkap ekor Sekte Barat untuk sementara waktu. Sepertinya saya hanya bisa membangun momentum terlebih dahulu dan tidak terlalu terburu-buru. Saya menyarankan agar konferensi pertukaran Dao diadakan seperti biasa, dalam jangka panjang, kita harus memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan merencanakan. Baiklah. Zhao Gongming setuju dan berbalik untuk sibuk. Yun Xiao menghela nafas pelan. Jika kita keluar tanpa alasan yang bagus, hati Dao kita masih akan sedikit gelisah. Ini adalah pertempuran antara Sekte Dao dan Sekte Barat, kata Li Changshu dengan serius. Jika Sekte Barat mengakui bahwa itu adalah sekte keempat dari Sekte Dao saat itu, ini tidak akan terjadi. Kedua orang suci dari Sekte Barat terlalu ambisius, mereka ingin mendirikan sekte yang setara dengan Sekte Dao, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi tiga orang murni. Mereka juga menanggung banyak hutang jasa dari Dao Surgawi. Li Changshu berhenti dan melebarkan matanya. Dia segera menyembunyikan ekspresinya dan menutup matanya untuk fokus, rune Dao bergetar, dan hati Dao-nya gelisah. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Apakah dalam perhitungan Dao Surgawi saya telah menginjak Sekte Barat untuk bangkit? Orang suci adalah dasar dari Dao Surgawi, tetapi orang suci hanya terikat pada Dao Surgawi karena primordial Violet Ki. Dao Agung orang suci mempertahankan operasi Dao Surgawi, tetapi kehendaknya dapat memengaruhi Dao Surgawi. Jika itu masalahnya, Li Changshu hanya bisa berasumsi. Jika Dao Surgawi memiliki kehendak yang mirip dengan makhluk hidup, apa yang perlu diperkuat Dao Surgawi lebih lanjut? Dengan pemahaman Li Changshu tentang Dao Surgawi, dia sudah bisa memberikan jawaban yang akurat. Ada 4 jalur dan 3 arah. Jalan pertama bagi Dao Surgawi untuk memelihara lebih banyak orang suci dan menggunakan mereka untuk mengkonsolidasikan dirinya sendiri dan menjaga stabilitas dunia. Namun, Dao Surgawi itu sendiri akan dipengaruhi oleh kehendak orang suci dan meningkatkan batasannya. Jalur kedua juga sedang dilakukan sekarang. Kesengsaraan besar pemberian dewa memelihara dewa-dewa yang saleh. Dengan secara paksa mengintegrasikan para ahli dari Sekte Dao ke dalam urutan Dao Surgawi, dia akan mengubah sebagian dari kekuatan makhluk hidup menjadi kekuatan tatanan Dao Surgawi. Jalur ketiga adalah memperluas dunia primordial dan mendominasi laut chaos yang lebih luas. Itu akan mengubah lebih banyak aura kekacauan menjadi energi spiritual, yang merupakan bentuk energi dari dunia purba, dan mengintegrasikannya ke dalam siklus besar langit dan bumi. Li Changshu telah mengamati perbatasan laut chaos. Situasi itu sedang terjadi, tetapi kemajuannya sangat lambat. Ada jalan keempat, yang juga merupakan jalan yang paling menakutkan. Makan orang suci. Atau lebih tepatnya, mengasimilasi orang suci dan mengintegrasikan orang suci itu ke dalam dirinya sendiri. Siapa yang paling lemah di antara 6 orang suci? Itu memang Zunti, apalagi sekarang gurunya telah menyapu bersih 2 tingkat Dao. Pohon 7 harta karun yang menakjubkan telah kehilangan 2 cabang. Pahala Zunti menjadi orang suci diperoleh dengan membuat permintaan besar. Intinya, itu hanya janji kosong. Dao Surgawi telah menganugerahkan jasa menjadi orang suci dan menjadikan Zunti menjadi orang suci ke-6. Mungkinkah ini skema Dao Surgawi biarkan Zunti menjadi lemah sampai batas tertentu, lalu asimilasi Zunti dan jadikan dia bagian dari dirinya sendiri? Dao Agung orang suci yang menahan Dao Surgawi melemah, dan kekuatan keteraturan Dao Surgawi meningkat. Apakah itu akan merusak keseimbangan inti dari 6 orang suci Dao Surgawi dan leluhur Dao saat ini? Hati Dao Li Changshu sedikit bergetar. Dia tiba-tiba teringat pengingat yang diberikan gurunya bertahun-tahun yang lalu. Orang suci tidak bisa mati. Guru mungkin tidak mengatakan babak kedua. Itu, Dao Surgawi akan kehilangan kendali. Tubuh Li Changshu bergetar beberapa kali. Dia duduk di sana dan berpikir keras. Dia menghela nafas dalam hatinya. Semua ini dibangun di atas fakta bahwa Dao Surgawi memiliki keberadaan yang mirip dengan makhluk hidup. Lalu, apakah Dao Surgawi itu ada? Ketika Qi Yuan diludahi menjadi abu oleh Luya, dia bersembunyi di piala emas primordial chaos untuk memahami Dao of Equalization. Bayangan abu-abu yang menatapnya. Sebelumnya, ketika dia ingin mendekati Heaven No Rising Spirit Stone di Gunung Huaguo, bayangan abu-abu juga muncul. Yang terpenting, dia telah mendengar cerita yang sama dari berbagai saluran. Dalam kematian senior Lang, para orang suci dan leluhur Dao sendiri mengatakan bahwa leluhur Dao dan Dao Surgawi telah bergabung untuk menekan tabu itu. Dia bisa yakin bahwa Dao Surgawi memiliki bentuk pemikiran yang sama dengannya. Apakah itu semuanya? Apa hubungan antara leluhur Dao dan Dao Surgawi? Skema apa yang dimiliki leluhur Dao ketika 2 orang suci dari Sekte Barat menjadi orang suci? Bahkan hari ini, perasaannya masih sama. Dunia purba terlalu berbahaya. 4 jam kemudian, di langit di atas Tri Immortal Island. Mengapa kamu terburu-buru untuk kembali? Zhao Gongming bergumam. Dia memandang Li Changshu dan Ling E,
yang berdiri di depannya, dia berharap dia bisa menjejali saudara perempuan keduanya. Dia tidak memiliki keunggulan geografis. Li Changshu tersenyum dan berkata, aku mungkin sudah lama keluar. Kaisar Giok sudah pergi ke Istana Awan Ungu, dia meminta leluhur Dao untuk menurunkan aturan melindungi manusia selama kesengsaraan besar nanti. Saya akan kembali dan menjaga Grand White Palace terlebih dahulu untuk mencegah masalah. Selain itu, saya tidak bisa membantu banyak di sini. Yun Xiao berkata dengan lembut, hati-hati di jalan. Jangan ceroboh. Ling, masuk dan sembunyi. Li Changshu membuka lengan jubah Taoisnya. Ling, sedikit tersipu. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki lengan kakak laki-lakinya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berubah menjadi peri kecil setinggi 3 inci, dia meraih lengan kakak laki-lakinya dan melambai pada peri Yun Xiao dengan lembut. Kakak, aku akan kembali dulu. Ya, kata Yun Xiao lembut. Sekarang kita berada di tengah kesengsaraan besar, tidak nyaman bagiku untuk menahanmu di sini, jika Anda tidak bahagia atau menderita keluhan apapun, Anda dapat mengirimi saya pesan kapan saja. Kakak, kamu juga harus hati-hati. Keduanya berbisik satu sama lain dengan suara rendah, mengucapkan satu kalimat demi satu saat mereka berpisah dengan enggan, Zhao Gongming mengambil kesempatan untuk mengirim transmisi suara ke Li Changshu. Changgeng, apakah kamu memiliki jurus yang dapat digunakan untuk menghadapi Sekte Barat sekarang? Tidak perlu terlalu brilian, cukup untuk menjaga reputasimu. Itu mudah, yang utama adalah kamu harus cukup berkulit tebal. Li Changshu bercanda, bahkan jika sekolah Jie secara langsung mengumumkan kepada publik bahwa Sekte Barat membuat mantra rahasia yang menargetkan teknik kultivasi Sekte Dao dan dapat membunuh keabadian Sekte Dao dalam skala besar, mereka akan menyerang dan mengumumkan kepada publik bahwa rahasia mantra telah dihancurkan. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Mata Zhao Gongming berbinar. Dia memuji, Changgeng, kamu pintar. Kenapa aku tidak memikirkan ide ini? Jangan terlalu menggunakannya, kata Li Changshu dengan serius. Ini adalah rencana yang buruk. Itu hanya alasan untuk menggertak yang lemah. Kita harus mulai dari fakta. Sekte Barat telah melakukan banyak hal kotor. Meski sudah mencabut ekornya, tidak sulit menangkap masalah mereka. Zhao Gongming membelai janggutnya dan bersenandung pelan. Dia benar-benar merasa bahwa masalah ini cukup dapat diandalkan. Idenya cukup cerdik. Li Changshu membujuk Zhao Gongming dan Yun Xiao untuk tidak menyuruhnya pergi. Dia membawa Ling kembali ke gerbang surgawi timur. Dalam perjalanan, Li Changshu sengaja terbang lebih lambat. Dia berpikir tentang bagaimana membantu sekolah Jie dan mulai memeriksa kembali jejak kaki yang dia ambil di sepanjang jalan. Angin malam bertiup. Ling mengayunkan kakinya di bahunya dan menyenandungkan lagu, menyebabkan hati Dao-nya perlahan-lahan menjadi tenang. Rangkaian rencananya masih belum cukup stabil. Dia harus menghabiskan lebih banyak upaya untuk menyempurnakannya. Peri Ling goda Li Changshu. Berapa banyak yang kamu dapatkan dari perjalanan ini? Saya secara alami mendapatkan banyak. Ling tersenyum puas dan memuji dengan lembut. Jadi dunia ini sangat indah. Pengetahuan dan pengalaman juga merupakan semacam kultivasi. Itu benar. Ling berkata dengan gembira, ketika ada kesempatan di masa depan, semuanya akan stabil. Kakak senior, bisakah kamu membawaku berkeliling? Tentu saja. Li Changshu berkata dengan serius, itu hanya sebuah kemungkinan. Kita tidak dapat mengunjungi terlalu banyak tempat sebelum kita harus meninggalkan dunia purba, ini demi keselamatan, tapi itu tidak mutlak. Ling buru-buru berkata, kakak senior, kamu tidak perlu mengubah rencana awalmu karena ini. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Kesadaranmu tidak buruk, Li Changshu meletakkan jarinya di pundaknya dan dengan lembut menusuk peri kecil setinggi 3 inci itu. Yang terakhir memeluk ujung jari Li Changshu dan meninju mereka. Kemudian, dia terkikik bodoh. Setelah bermain sebentar, hati Dao Li Changshu benar-benar tenang. Li Changshu secara alami setuju bahwa sekolah Jie ingin kejam terhadap Sekte Barat. Namun, dia masih harus bertanya kepada gurunya tentang masalah ini. Meskipun ada aturan di dunia primordial, jika orang suci tidak menghentikannya, dia akan setuju, namun, untuk amannya, Li Changshu masih harus bertanya secara pribadi. Ya, saya hanya akan mengajukan satu pertanyaan. Aku akan lari setelah mendapatkan jawabannya. Saya tidak akan memberi guru kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan. Seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Selama gurunya mengangguk, Li Changshu bisa melepaskan Sekte Barat. Dia pertama-tama akan merumuskan rencana untuk memikat Sekte Barat untuk menyerang dan menciptakan konflik antara Sekte Barat dan Sekolah Jie sehingga Sekolah Jie memiliki alasan untuk melakukannya. Dia diam-diam mengawasi para ahli dari Sekte Barat, terutama para murid para orang suci. Dia memastikan bahwa kelompok yang paling berbahaya, seperti Maitreya, Void Body, dan seterusnya, akan dibunuh terlebih dahulu. Maitreya sekarang bersembunyi di Laut Chaos. Selama dia memiliki arah, dia secara alami tidak akan bisa lepas dari kejaran Kun Peng. Informasi lokasi kemungkinan besar tersembunyi di Sekte Barat.
Pengadilan surgawi bertugas mengendalikan opini publik dan mengurangi dampak masalah ini di dunia primordial. Kemudian, dia meminta guru Taois Agung dan kakak ipar Kong Xuan untuk kembali secara diam-diam untuk mencegah Zunti menyerang murid-murid sekolah Jie. Yang perlu dia lakukan adalah menstabilkan sekolah Chan. Namun, Li Changshu sangat yakin bahwa dia tidak dapat menghentikan sekolah Chan. Di permukaan, sekolah Jie melawan gunung spiritual, tetapi pada intinya, mereka masih bermain dengan sekolah Chan. Ibu kota terbesar dari Sekte Barat adalah dua orang suci, selama kedua orang suci itu tidak jatuh, sekolah Chan akan memiliki motivasi yang cukup untuk membantu gunung spiritual. Paling-paling, dia akan mendorong kembali waktu untuk membantu. Haruskah saya meminta Yang Jian-Jian untuk ikut bersenang-senang? Haruskah saya menyelesaikan karma yang belum sepenuhnya saya putuskan dengan gunung spiritual? Li Changshu dengan cepat menghilangkan pikiran itu. Yang Jian sudah sangat menderita. Kepribadiannya begitu kuat. Sekarang, dia adalah seorang superstar dari pengadilan surgawi dan seorang tokoh besar di cermin perunggu, akan sangat tidak nyaman terjebak di antara sekolah Chan dan pengadilan surgawi. Pengganti yang lumpuh tetaplah penerus. Setelah kembali ke Grand White Palace, Li Changshu mengirim Ling E kembali ke Gunung Xiaoqiong dan bergegas ke kuil Taiking di 9 surga. Kali ini, dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia membungkuk di depan pintu dan masuk. Dia langsung melaporkan niatnya dan bertanya kepada gurunya apakah dia ingin mencampuri masalah sekolah Jie. The Lord Sage mengangguk perlahan, tepat ketika dia hendak berbicara, Li Changshu membungkuk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Guru, apakah Anda punya instruksi lain? Jika tidak, saya akan kembali dan membuat pengaturan. Master Taiking tersenyum hangat dan berkata, jangan terlalu lelah. Jangan terlalu lelah, sering-seringlah beristirahat. Li Changshu merasakan tenggorokannya tercekat dan hampir berbaring untuk tidur. Hanya bercanda, hanya bercanda. Dalam 3 tahun terakhir, dia dalam keadaan setengah santai. Tidak akan terlalu melelahkan baginya untuk melakukan banyak tugas. Dia juga berkali-kali tertidur di samping Ling E. Jenis yang memakai pakaian. Guru, aku akan kembali dulu. Li Changshu membungkuk dan membungkuk. Orang suci Taiking itu tampaknya mengangkat tangannya dengan susah payah. Lukisan Taiji perlahan melayang dan mendarat di belakang Li Changshu. Itu meninggalkan halaman kecil bersamanya. Guru mengizinkannya. Tidak ada lagi keraguan. Li Changshu turun dari langit dan kembali ke Istana Putih Besar. Setelah berpikir selama beberapa hari, dia mengirimkan beberapa jimat batu giok dan memanggil Aoyi, Raja Wali Emas, dan naga kecil. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan pengadilan surgawi, Li Changshu murni berdiri di sisi Sekte Dao. Sekolah Jie membutuhkan alasan untuk melawan Sekte Barat. Li Changshu memberi mereka alasan seperti itu. Golden Rock, cepat pergi ke Tricilio Kosem. Ikuti langkah-langkah yang tercatat di token giok ini. Sembunyikan semuanya. Ya, jangan khawatir, Guru. Raja Wali Emas setuju dan menyingkirkan token giok yang telah didorong oleh Li Changshu. Setelah menangkupkan tinjunya dan membungkuk, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Aoyi, menyamarkan dirimu dan berubah menjadi Keleer atau orang lain. Anda harus pergi sendiri dan menyebarkan berita dalam token giok ini ke Kepulauan Abadi di Samudra Selatan. Ingat, Anda harus pergi secara pribadi. Jangan biarkan orang lain melakukannya. Ini sangat penting. Oke, Aoyi menerima perintah itu dan berbalik untuk berlari, mata Long Ji dipenuhi dengan antisipasi. Dia menahan napas dan menunggu instruksi Li Changshu. Li Changshu tersenyum hangat dan berkata, pergilah ke Istana Jade Void atas namaku dan kirimkan beberapa hadiah. Ingatlah untuk berdandan cantik dan membawa lebih banyak peri dari kolam giok. Hah. Long Ji berkedip lembut. Meskipun dia tidak mengerti mengapa, dia tetap setuju dengan tegas. Ling Zuzi sudah tidak ada lagi, tapi dialah yang harus menjalankan tugas. Ketika Long Ji mengambil kantong harta karun yang diberikan Li Changshu padanya dan perlahan melayang pergi, Li Changshu menggeliat dan hendak melanjutkan pengaturan. Laporan, tiba-tiba, dia mendengar teriakan prajurit surgawi di luar aula. Li Changshu mengangkat tangannya dan menunjuk. Gambar awan memadat di luar aula dan bertanya dengan hangat apa masalah yang mendesak. Tuan Taibai Jinsing, kultivator penyempurnaan Qi dari Istana Tur Hijau, Dewi Roh Penyu, meminta audiensi di luar gerbang surgawi timur. Roh Penyu, Li Changshu sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa peri ini, yang biasanya berbicara dengan lembut dan memiliki status yang sama dengan Bi Xiao di sekolah Jie, tiba-tiba datang mencarinya.